Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang Bapak sayangi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat dan rahmatnya juga kita dapat berjumpa pada minggu yang sekarang ini. Minggu kemarin kita telah membahas bab 1, yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban azazi dalam perspektif Pancasila. Sedangkan minggu sekarang ini kita akan membahas yaitu masalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kita anak-anak siswa-siswi yang Bapak sayangi, kita sering mendengar kata-kata demokrasi. Coba kalian buka buku paket kalian. Di situ bab 2, di situ ada penjelasannya. Bapak hanya menerangkan kepada kalian supaya kalian itu jangan salah penafsiran tentang demokrasi. Karena lain orang, lain penafsirannya. Lain negara, lain penafsirannya. Jadi mengenai demokrasi ini banyak sekali, beraneka ragam definisinya. Jadi untuk meluruskannya, itulah makanya perlu kalian melihat buku, membaca, Bapak bercerita tentang demokrasi. Jadi inti demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Jadi di dalam bab 2 ini kita akan membahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kita tahu asal kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos pemerintahan. Jadi kalau diartikan yaitu pemerintahan rakyat. Nah, jadi itu inti daripada demokrasi. Sistem demokrasi ini tidak lepas dari salah satu pilar ajaran teori trias politika yang diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu, di mana trias politika ini masing-masing lembaga negara itu saling mengontrol, atau istilahnya check and balance, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada yang mengawasi, ada yang mengontrol. Jadi kita kembali lagi ke asal mula daripada demokrasi tadi, itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos kratos, pemerintahan rakyat. Ya, pemerintahan rakyat. Jadi pada zaman Yunani kuno itu, pelaksanaan demokrasi itu dilaksanakan secara langsung dan memakai sistem referendum, karena negara Yunani itu negara kecil. Nah, jadi itu. Sedangkan di Indonesia, negara Indonesia cukup luas, negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau besar kecilnya lebih kurang 13.000 lebih. Jadi kalau di zaman Orde Baru, penerapan demokrasi Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Tapi di era reformasi sekarang ini ternyata demokrasi Pancasila itu bisa dilaksanakan secara langsung. Ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan berbagai pilkada, pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat 2, tingkat 1, sampai presiden. Ternyata pelaksanaan demokrasi itu bisa dilaksanakan secara langsung. Jadi kita kembali lagi, ya, asal kata demokrasi tadi dari Yunani, kemudian salah satu pilar demokrasi itu ajaran trias politika. Itu trias politika itu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian tidak lepas setelah reformasi, ajaran demokrasi ini disponsori oleh Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Itu tahun 99 setelah rezim Orde Baru beralih kuasa. Mulai dari Habibie lah sebagai peletak dasar demokrasi di Indonesia. Sedangkan kalau di dunia tadi itu mulai dari Yunani kuno, kemudian Presiden Amerika Abraham Lincoln pada abad ke-17, dia telah mencetuskan bahwa pemerintahan demokrasi itu pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi itu yang diajarkan oleh Abraham Lincoln.
itu abad ke-17, di mana demokrasi itu intinya adalah rakyat yang berkuasa. Ada pepatah Thomas Jefferson, kalau rakyatnya kuat, pemerintah lemah, berarti terlaksana demokrasi. Tapi kalau penguasanya kuat, rakyat lemah, akan timbul penindasan. Sebab lain negara, lain pengertian demokrasinya. Sebagaimana secara garis besarnya demokrasi itu kita bagi menjadi 3 bagian. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang betul-betul melaksanakan kedaulatan rakyatnya. Ini dianut oleh negara liberalisme seperti Amerika. Yang kedua, demokrasi material. Nah, kalau demokrasi material ini lebih cenderung demokrasi kedaulatan rakyatnya nggak ada, lebih cenderung kepada kesejahteraan rakyatnya. Jadi demokrasi itu kalau disesuaikan dengan Pancasila, yang poin pertama tadi formalitas itu nggak cocok. Karena negara kita ini berdasarkan Pancasila, yaitu kalau dalam demokrasi Pancasila itu sila keempat, yaitu kedaulatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adanya semangat gotong royong, adanya musyawarah mufakat. Jadi Indonesia tidak menggunakan demokrasi formal, tetapi menggunakan demokrasi yang ketiga tadi, yaitu gabungan daripada kedua sistem tadi, formal dengan material. Kalau formal lebih mengutamakan kebebasan mutlak, kebebasan individu di atas kepentingan umum. Sedangkan di Indonesia itu menganut lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua tadi material pun itu pada umumnya dianut oleh negara-negara komunis. Ya, kayak Cina, kayak Rusia, itu lebih menekankan daripada materialistis, kesejahteraan rakyat tanpa memperhatikan hak-hak politik daripada rakyatnya. Sedangkan Indonesia mengenai demokrasi Pancasila ini dapat kita lihat di dalam mulai dari sila pertama, jiwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, ada semangat gotong royong, ya, tidak tercapai suara keputusan musyawarah mufakat, diadakan voting. Ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Di demokrasi Indonesia itu dicantumkan di dalam pasal-pasal, di dalam sila-sila Pancasila, kemudian ada undang-undangnya yang mengatur tentang partai politik. Dan semenjak reformasi ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila, alhamdulillah, nampak sekali perkembangannya. Maksudnya baik, hak politik rakyat, banyak berdirinya partai politik, sistem pemilu yang bagus. Ya, semenjak reformasi ini telah berapa kali pemilu, kemudian presiden, gubernur, bupati, kemudian diganti lagi SBY, ke Jokowi, adanya persaingan, tidak satu partai politik aja pemenang pemilu, tetapi ganti-gantian. Kalau kemarin Demokrat, setelah Demokrat PDIP. Itu salah satu menunjukkan suasana berdemokrasi di Indonesia itu sudah baik. Kemudian banyaknya partai politik itu salah satu. Tapi Indonesia ini kalau partai politiknya nomor 1 banyak di dunia dibandingkan dengan negara-negara Amerika, Inggris, Perancis. Amerika aja 2 partai politik. Kalau Indonesia ini sampai 14, sampai bingung. Ya, kemudian ada lagi demokrasi berdasarkan ideologi. Nah, ini berdasarkan agama. Ini dapat kita lihat contohnya
Arab Saudi. Mereka tidak ada lembaga legislatif, yudikatif, yang ada hanya eksekutif. Nah, kekuasaannya turun-temurun. Makanya pada waktu Raja Salman Arab Saudi datang ke Indonesia, itu dia masuk ke gedung DPR, dia heran, banyak sekali wakil rakyat Indonesia, banyak sekali partai politik, sehingga ya apalagi itu susah mengaturnya. Kemudian biaya politiknya mahal. Nah, itu salah satu ya di dalam demokrasi Pancasila, yaitu sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai oleh sila-sila lainnya, sila-sila lain Pancasila. Itu di dalam demokrasi Pancasila. Dan di dalam demokrasi Pancasila itu diajarkan etika, ada sopan santun, ada gotong royong, ada musyawarah, ada mufakat. Sedangkan di dalam demokrasi formal tadi, ya itu tadi, kebebasan individu, lebih mementingkan pribadi di atas kepentingan umum. Sedang material tadi lebih mementingkan material dibandingkan hak politik rakyat. Sedangkan yang ke Indonesia ini itu gabungan, ya gabungan, tidak liberalis, tidak materialistis. Jadi memakai sistem demokrasi negaranya sendiri, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dinamika demokrasi di Indonesia ini sudah beberapa kali. Ada zaman Orde Lama, demokrasinya tidak sempurna, kemudian beralih lagi kekuasaan era Orde Baru, katanya koreksi total atas penyimpangan Orde Lama. Tapi nyatanya ya setiap penguasa itu lebih cenderung, ya apalagi yang berkuasa itu militer. Kalau militer itu sistemnya itu ya tangan besi. Nah, itu. Tapi setelah berkuasa rupanya berubah lagi, tidak sesuai, tidak ada kemerdekaan berpolitik, mengeluarkan pendapat. Kalau sekarang ini setelah reformasi ini kita lihat, nah, itu anggota dewan itu dipilih langsung oleh rakyat, pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat. Tapi di zaman Orde Baru, nah, pemimpin itu ditunjuk ya di dalam pasal 1 ayat 2 sebelum di amandemen, ya sebelum di amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan rakyat memilih anggota DPR, MPR yang menunjuk presiden. Kalau sekarang ini tidak begitu. Masing-masing hak politik warga negara Indonesia itu dihargai. Itu dilaksanakannya pemilu, pemilihan umum, adanya azas pemilu, jurdil, jujur, adil, rahasia. Nah, itulah kalau di dalam demokrasi Pancasila itu. Untuk lebih jelasnya dapat siswa-siswi sekalian lihat di dalam bab 2, pelajari, baca bukunya, kemudian ya berpedoman kepada buku paket ini. Jadi untuk pertemuan hari ini siswa-siswi sekalian, Bapak cukupkan sekian dulu. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.